Pagi Print TV, kali ini saya berada di kantor PT Perdana Jati Putra, khususnya untuk divisi Large Format Printing Centuria. Bersama saya Bapak Susanto Kolim, owner dari PT Perdana Jati Putra, dan Pak Jepri, GM dari PT Perdana Jati Putra, khususnya LFP Centuria. Pagi, Pak. Pagi ini kita akan bicara bagaimana pameran Allprint kemarin yang heboh itu, annual event. Nah, saya mau tanya dengan Pak Susanto Kolim, bagaimana Pak penampilan LFP kemarin, kemudian juga acara launching perdana yang mengundang banyak tamu juga para pemain-pemain besar ya, seperti Wellen dan sebagainya. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Suhendra. Jadi gini, untuk mungkin saya bicara lebih ke Allprint-nya dulu ya. Allprint Allprint secara keseluruhan. dulu. Untuk pameran Allprint kali ini saya sebenarnya agak surprise. Karena besar sekali ya, besar sekali dibandingkan dengan pameran-pameran printing yang lain, yang sebelum-sebelumnya. 1.500 eksibitor, Pak. Iya, itu waktu saya datang aja kemarin hari pertama Rebo ya. Iya. Saya begitu lihat, waduh, denahnya banyak banget itu isinya. Itu, tapi ya di satu sisi kalau pamerannya besar ya, waktu itu saya juga pasti memperkirakan yang datang juga akan banyak. Dan memang juga sesuai dengan ya perkiraan ya, sesuai dengan ini yang datang memang banyak ya. Di hari pertama aja kita udah orang yang mengunjungi booth kami, khususnya booth yang LFP ya, perdana yang Large Format Printing, itu banyak orang. Hari pertama, hari kedua ya banyak yang ini. Dan juga untuk booth kami yang LFP di luar istilah ekspektasi juga ya. Maksud saya pengunjung banyak terus terang, dan untuk penampilan perdana kami, istilah penampilan pertama kami itu sedikit di luar ekspektasi juga. Maksudnya bagus, termasuk bagus ya. Jadi dari tanggapan atau respons dari customer kami semua juga cukup mungkin mereka sedikit mungkin terkejut juga kali ya, kita yang kita baru mulai divisi ini rame ya, bisa rame ya, bisa menampilkan mesin-mesin yang cukup high end lah ya, cukup bagus lah ya, mesin-mesin yang bisa memenuhi kebutuhan pasar. Jadi secara overall saya sih sangat puas dengan penampilan perdana kami untuk booth perdana yang LFP ini. Ya. Nah, untuk acara kemarin kan sudah terbilang sukses ya, rame, dihadiri banyak para pemain-pemain besar, dan juga penjualan juga bagaimana Pak menurut ekspektasi Bapak? Terakhir saya tercatat ada 29 unit ya? Ya gimana? Jadi kalau secara penjualan ini juga kita bisa dikatakan lebih dari target lah ya. Lebih dari target gitu. Memang nggak nyangka sih. Nggak nyangka karena bagaimanapun juga kami sebagai pendatang baru. Waktu itu saya ada bicara sama Pak Jeffrey, kita ada set suatu target. Ya targetnya ya sebagai target memang pendatang baru lah ya. Tapi ya ternyata itu targetnya tercapai, malah lebih. Ya. Untuk saya sih sangat puas untuk penampilan perdana inilah, penampilan perdana untuk divisi LFP dengan target bisa 29 unit. Itu untuk saya sih, saya udah sangat puas. Sudah happy untuk penampilan pertama ini. Oke. Ya. Nah, terus untuk pameran Allprint secara keseluruhan oke, puas, penampilan perdana di LFP juga oke, puas. Nah, bagaimana rencana Bapak ke depannya, Pak? Untuk ke depan, rencana kami ke depan, seperti yang mungkin telah pernah mungkin Pak Jeffrey sampaikan ya. Jadi yang pasti adalah kami tetap akan memenuhi kebutuhan pasar dengan memasukkan produk-produk yang kita fokus di middle up. Middle up ya, fokusnya ke middle up. Ya. Jadi di produk-produk low end kami tidak akan fokus. Kami sekali lagi akan fokus ke low up, middle up. Ya. Tentunya dari
kalau dari segi pengembangan cabang lah, pengembangan kantor ya, pengembangan tim lah ya. Tahun ini kan memang kami hanya fokus di Jawa dulu. Di Jawa dulu ya. Itu ya kita perdana LFP ini kita ada kantor cabang ya, kantor pusat pasti Jakarta, kemudian Bandung, kemudian di Jogja sama di Surabaya. Oke. Tahun depan kami akan ekspansi lagi ke beberapa kota lagi yang ada di Jawa dan kemudian di luar Jawa juga. Di luar Jawa. Ya, tahun depan akan di luar Jawa ya. Ya, kami akan ekspansi ke di luar Jawa. Contohnya misalnya ke Makassar gitulah ya. Ya, dan beberapa kota besar lainnya lah. Ya. Nah, tentang unit-unit mesin Pak, tadi kemarin kan baru 3 pabrikan juga merek ya, Mimaki, Yaselan, sama Kyundo ya, 3 ya, baru 3. Nah, terus kemudian rencana akan ada Centuria, ada finishing rencananya akan ditampilkan mesin-mesin lagi. Mungkin bisa disampaikan. Oke, kalau mungkin untuk finishing dari Pak Jeffrey coba, karena Pak Jeffrey tahu semua produk line up kita semua mungkin. Ya. Jadi ya sekarang kan line up kita ini untuk step pertama yang kita sudah masuk, kita ada solvent, Eco Solvent, UV Roll to Roll, ya, UV Flat Bed, ya kita ada Sublime, ya kita juga ada DTF, ya kita ada Direct Textile, ya kita juga ada UV Roll to Roll double side, ya. Ini dalam waktu dekat kita akan masuk yang UV hybridnya, yang ada tinta fluorescennya. Ya, kita juga akan masuk dengan 3G, ya kan? Kita juga akan masuk dengan 3,2 meter yang UV roll to roll. Nah, untuk next ya, kita akan melengkapi dengan finishingnya. Ya, ada untuk laminatingnya, ya kan? Ya, ada laser cutting. Ya. Nah, ini terus juga kita akan masuk CNC ya ke depan ya. Dan kita juga ada masuk finishing seperti ya ada mata ayam segala macam, semua finishing kita mulai lengkapi lah. Yang berhubungan dengan mesin-mesin yang unit utamanya. Jadi ya, ini akan ada pelengkapan ya. Tapi kita selektif Pak ya. Kita setiap satu teknologi kita tidak akan banyak merek. Ya tapi kita akan cari merek-merek yang memang yang punya kualitas mesin yang baik, ya, supaya ya customer kita puas ya beli mesin sama PT Perdana. Ya. Oke, terus kemudian tadi sudah dijelaskan tentang melengkapi untuk finishing ya. Nah, tahun 2025 sudah mau dekat nih. Tren apa Pak kira-kira penerawangan Pak Jeffrey yang berkembang di tahun 2025 nanti Pak? Ya, kelihatannya industri kreatif. Ya, nah, Cynet juga saya lihat juga. Cynet ya betul ya. Kalau Cynet juga saya lihat ya tahun ini udah mulai ya. Yang kemarin sempat down waktu acara COVID, ya. Sekarang udah mulai naik lagi. Ya tahun depan juga saya kira akan naik lagi. Tapi ke industri kreatif sama Sublime yang akan sangat dominan. Prediksi saya tahun depan. Ya, jadi PT Perdana akan ikut bermain di situ. Oke. Nah, terus harapan Pak Santo gimana Pak? Jadi ini sekarang udah Perdana Jeput udah lengkap nih Pak ya. Jadi A3 sudah ada, last format sudah ada, nanti mulai advertising atau Cynet sudah ada. Bagaimana harapan Pak ke depan tahun 2025? Ini juga seiring dengan sudah mulai adanya pemerintah daerah baru kan sudah terpilih 27 November ini sudah pilkada serentak sudah terjadi gitu. Berarti tahun 2025 sudah ada pemimpin baru dan sebagainya. Bagaimana menurut Bapak? Kalau dari kami ya dari segi bisnis, memang seperti tadi Pak Suyendra bilang, produk kami sih bisa untuk ya bisa dikatakan produk istilahnya produknya udah lengkap lah ya. Ada A3 last format. Dalam last format pun kan ada macam-macam ya. Ada ada Sublime lah, flatbed dan solvent macam-macam. Jadi untuk kami terutama di divisi LFP tahun 2025 ini adalah kami mau memperkuat tim ini. Memperkuat tim karena kan ini kan kami kan istilah baru lahir. Masih baru ya. Ini baru istilah masih bayi lah ya. Nah, jadi bagaimana tahun depan ini kami perkuat tim kami, perkuat sales kami, perkuat service kami. Ya, yang penting kan salah satu yang paling penting juga adalah service. Kami kan nggak hanya jual doang, tapi kami mau memberikan service yang terbaik untuk customer. Nah, jadi yang istilahnya tadi yang masih bayi ini masih umur 1 ini tahun depan ini harus diperkuat
Jadi lebih memberikan service yang lebih baik, yang lebih sempurna ke customer. Ya, itu di 2025. Ya, karena sekali lagi karena ya kami baru lah ya. Jadi 2025 adalah untuk fokus pada memperkuat tim yang udah ada dan ya gitulah. Ya, oke. Pak Jepri gimana, apa strateginya Pak 2025 nanti? Ya, seperti yang sudah disampaikan Pak Susanto, ya, memang ya tahun depan ya pembenahan ya tim ya perkuat tim ya, memperkuat tim, infrastruktur kita, ya produk-produk kita, ya strategi kita, activity, ya tahun depan ya jelas pasti activity ya, yang nanti kita strategi, ya itu pasti akan lebih ini lagi ya, lebih fokus lagi. Termasuk memperkuat cabang ya. Pasti. Dengan adanya mungkin ada seperti dilakukan oleh teman-teman lain, ada juga rencana roadshow ke cabang-cabang begitu. Itu pasti ya, open house, roadshow itu pasti ada. Makanya banyak activity yang kita lakukan. Good. Nah, kayak pembukaan cabang pun juga kita sekarang tahun ini kita mesti beresin dulu cabang Jawa, ya baru kita bisa ekspansi. Dan memang ini terlalu cepat sekali. Ya, 4 cabang sekali buka ini juga yang tidak pernah terjadi ya di manapun ya. Dalam waktu 1 bulan kita udah buka 4 cabang. Ya, nah ini ya memang kerja super kilat ya. Ya ini kan semua invest ya, pakai uang besar ya. Jadi kita semua pakai plan dan perencanaan yang matang. Ya, jadi kita beresin dulu untuk 4 cabang ini. Oke, baik, Print TV, demikian sekilas bincang-bincang kita bersama Bapak Susanto Kalim dan Bapak Jepri Cahyar di kantor PT Perdagangan Jati Putra, Jakarta Pusat. Jangan lupa untuk stay tune di Print TV News and Technology, perkembangan teknologi printing dan bisnis printing di Indonesia dan mancanegara. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, Pak.